Selama perjalanan saya dalam membantu teman-teman keluar dari masalah kartu kredit, dari ribuan kasus yang sudah saya tanganin, saya melihat ada pola yang sama. Sekali lagi teman-teman ya, ada pola yang sama. Bagaimana orang itu mulai tidak masalah, mulai agak bermasalah, mulai menjadi masalah besar, dan itu saya bagikan dalam format tsunami utang. Nah, di dalam pola ini kita akan mempelajari step-step apa yang terjadi ketika Anda menggunakan utang ini tanpa strategi. Anda cuma mengikuti aja, mengalir bagai air. Nah, pola-pola ini seperti apa? Dan Anda cek, ya, Anda cek apakah benar polanya seperti ini. Dan ketika kita paham polanya seperti ini, solusi yang terbaik untuk Anda seperti apa? Preventifnya seperti apa supaya kita tidak terjebak ke dalam pola ini. Nah, apa itu? Kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Ya, di modul kali ini saya akan menjelaskan tentang temuan yang saya dapatkan kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dimana dalam perjalanan saya selama 6 tahun saya mengatasi ribuan orang yang bermasalah dengan kartu kredit. Saya membantu mereka keluar dari permasalahannya, dan mungkin Anda juga adalah orang berikutnya yang saya bantu. Nah, tapi saya selalu melihat adanya pola yang mirip di antara mereka-mereka ini. Nah, akhirnya saya membuat satu grafis yang namanya adalah fase depkoholik. Dari mana orang mulai dari mengenal kartu kredit sampai akhirnya terjerumus di kartu kredit. Fase ini saya bikin supaya kita bisa mempelajari tanda-tanda awal orang macet itu di mana sih. Nah, kita mulai ya. Nah, kita masuk di fase pertama. Fase pertama biasanya orang belajar itu adalah dia masuk pada fase mencari. Di fase mencari, orang itu akan cenderung buta tapi cenderung semangat, ya kan? Pokoknya semangat 45 untuk apply kartu kredit. Dia nggak berpikir apapun kartu kredit bisa menjebak apa segala. Intinya dia mempunyai satu memori bahwa orang pakai kartu kredit itu keren, ya kan? Orang pakai kartu kredit itu orang kaya. Nah, akhirnya Anda masuk pada fase kedua. Di mana di fase kedua ini Anda malah mendapatkan fase approval, di mana Anda akan menjadi euforia, Anda akan menjadi happy. Akhirnya sudah jadi orang kaya nih, ya kan? Dan disinilah Anda akan masuk pada tahap orgasme awal. Apalagi Anda yang nggak pernah lihat uang jutaan, puluhan juta, tiba-tiba dapat kartu kredit puluhan juta, seolah-olah kayak udah orangnya uangnya sendiri, seolah-olah kayak orang kaya. Di fase ini kan rasanya, coba Anda ingat-ingat, ketika pertama kali Anda mendapatkan kartu kredit, rasanya seperti apa? Banggakah diri Anda? Happy-kah Anda? Wah, rasanya enak banget. Nah, dan biasanya setelah dapat satu kartu akan berlanjut kepada kartu-kartu yang berikutnya. Disinilah Anda mulai masuk pada fase bertambah, di mana serakahnya udah mulai kelihatan, udah mulai kilaf, dan mulai berhalusinasi seolah-olah jadi orang kaya. Hati-hati ya. Orang nggak biasa pegang duit, tiba-tiba pegang duit dari kartu kredit, ya kan? Nggak kerasa kalau itu utang. Ya, ngerasanya ini seolah uang yang turun dari langit. Wah, akhirnya dia menjadikan kartu kredit kayak ganja aja, seolah-olah jadi orang kaya gitu loh. Padahal kayanya itu karena penghasilan atau karena punya utang banyak. Nah, ini. Nah, dan kalau ini diterus-teruskan, maka Anda akan masuk pada fase keempat. Yaitu di fase keempat Anda mulai masuk fase feeling out of control. Anda mulai tidak bisa membedakan mana itu kenyataan hidup, mana itu halusinasi. Saya ini aslinya benar-benar kaya dari penghasilan atau kayaknya dari ngerogotin utang. Karena udah terbiasa pantatnya, udah terbiasa pantat orang kaya gitu kan. Biasa pantat naik Alphard, naik Innova aja udah sakit semua gitu. Padahal kalau biasa naik sepeda motor, naik Xenia aja udah senang gitu kan. Nah, akhirnya yang susah itu kan kalau gaya hidup udah naik, nggak bisa turun. Kenapa? Gengsi, malu. Nah,
Dan ketika gengsi malu terus dipertahankan ya, maka Anda akan masuklah kepada fase menurun di fase kelima. Di fase kelima, fase menurun ini mulai plafon terus berkurang. Di sini sebenarnya bisa ditandain oleh 3 bulan berturut-turut Anda pemakaian kartu kredit Anda mulai meningkat. 3 bulan berturut-turut mulai ada peningkatan konsisten, mulai limit mulai berkurang. Tapi Anda masih nggak sadar, Anda masih berusaha, ya kan, mengabaikan perasaan Anda. Wah, saya ini memang orang kaya kok. Nah, malu dong sama orang tua, malu dong. Tapi udah merasa nggak enak nih. Nah, tapi kalau ini Anda teruskan, maka nanti Anda akan masuk kepada fase ke-6. Disinilah yang saya namakan fase adrenalin. Fase utang bayar utang, di mana plafon Anda sudah berkurang lebih dari 50%. Di fase ini, waduh rasanya Pak, apply. Kita akan melakukan tindakan yang membabi buta, apply kartu kredit, minta naik limit. Itulah kenapa biasanya teman-teman kalau Anda tanya bagaimana caranya naik limit, kebanyakan orang-orang yang bertanya bagaimana caranya naikkan limit berada di fase ini. Apply kartu, begitu dapat kartu, alhamdulillah. Kalau nggak dapat kartu, astagfirullahaladzim, yang datang billing tagihan. Nah, dan ini terus Pak, ini udah berpacu melawan jatuh tempo. Dan kalau ini diterus-teruskan, akhirnya utangnya tambah bengkak sampai pada akhirnya Anda masuk kepada fase ke-7, di mana Anda fase sekarat, plafon habis. Ini seperti udah ikan udah kehabisan air, tinggal ngeleper doang. Dan setelah itu mulailah Anda masuk kepada fase ke-8, di mana fase ke-8 itu fase mulai teror by telepon. Miss call bertubi-tubi, telepon di mana-mana. Dan kalau ini diterus-teruskan, Anda akan masuk kepada fase ke-9, yaitu teror by debt collector. Nah, pertanyaan saya adalah, di manakah fase Anda sekarang? Setiap fase punya solusinya masing-masing. Kenapa orang itu masuk kepada fase ke-7, 8, 9? Karena ketika dia di fase 4, dia nggak kerasa. Nah, maka dari itulah ini mulai, ya kan, setelah materi ini kita mulai memilah-milah mana itu asumsi, mana itu data, supaya Anda tahu jelas Anda sekarang berada di fase mana. Dan setiap fase itu ada solusinya, teman-teman. Dan jangan pernah mencoba untuk menunda-nunda menyelesaikan masalah. Karena ketika Anda menunda untuk menyelesaikan masalah, biasanya satu persatu pintu solusi akan tertutup. Dan at the end, finally, ya kan, pintu terburuklah yang akan Anda pilih. Jadi sebisa mungkin mumpung sekarang masih masalah kecil kita selesaikan. Karena kalau masalah kecil tidak kita selesaikan, dia akan menjadi masalah makin besar, dan akhirnya akan membunuh Anda. Sampai jumpa di modul berikutnya.